Saya sudah bersama dengan Gus Torik Pinziat. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Selamat pagi, Assalamualaikum Gus Torik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri ya Gus Torik. Selamat Hari Santri juga. Kemarin ada kegiatan apa saja nih teman-teman di Kabupaten Malang ini? Untuk teman santri yang ada di Babu Salam ikut upacara di kecamatan. Serentak seluruh kabupaten atau gimana ini Gus Torik? Iya, serentak. Bahkan Malang Raya seluruhnya. Oke. Ya, di upacara kemudian ada juga rangkaian kegiatan yang lainnya. Apa yang sebenarnya kemudian ditekankan pada peringatan Hari Santri tahun ini, Gus? Hari Santri tahun ini ditekankan ya manfaat santri untuk masyarakat. Bagaimanapun kiai-kiai dan guru-guru yang mengajar di pesantren itu semuanya kepingin santrinya itu menjadi manusia yang terbaik. Artinya manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Anda merupakan salah satu penggagas dari Hari Santri ini, Gus Torik. Bagaimana Anda melihat dunia santri kita sekarang setelah 4 tahun ini, bahkan ini diperingati sebagai Hari Santri secara nasional ini, Gus? Luar biasa apresiasinya dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka dan memberikan peluang kepada pesantren dan santri-santri untuk ikut mengisi kemerdekaan ini. Di level misalnya di tingkat kabupaten, di kecamatan, bagaimana kemudian sebenarnya kekuatan santri, para santri dan juga pondok pesantren ini untuk bisa mendukung program-program pembangunan pemerintah, Gus? Harusnya definisi kan diperkuat dulu santri. Artinya disatukan, seluruh definisi santri itu disatukan untuk kepentingan negara. Saya sendiri kan punya keinginan santri itu punya definisi adalah insan taat Republik Indonesia. Siapapun yang taat kepada konstitusi negara itu layak disebut santri. Oke. Jadi tidak sekedar siapa yang kemudian tinggal belajar di pondok pesantren? Enggak. Karena pondok pesantren sebetulnya kan asal muasal dan sejarahnya santri itu kan dari masjid sebetulnya, bukan pondok pesantren. Karena banyak masyarakat yang belajar ke kiai, ngaji ke kiai, akhirnya menginap terlalu banyak, akhirnya dibuatkan pondokan, kan begitu. Jadi kalau menurut Anda sebagai salah satu penggagas Hari Santri ini, apa sebenarnya definisinya ini lengkapnya, Gus? Definisi itu kepanjangan daripada santri sajalah. Santri itu san, insan, trinya taat Republik Indonesia. Usulan ataupun definisi yang sempat Anda sampaikan tadi sudah sempat dibahas atau tidak ini dengan para pimpinan pondok pesantren? Sudah. Jadi sudah kami upayakan untuk satu definisi. Karena kalau mengikuti definisi-definisi yang ada di pondok-pondok pesantren nanti akan menjadi rancu, banyak kepentingan. Tapi kalau disatukan untuk kepentingan negara, yang paling pantas dan paling cocok adalah insan taat Republik Indonesia. Artinya siapapun kemudian insan yang taat Republik Indonesia dia bisa disebut sebagai santri? Betul, karena saya husnuzon ya, positive thinking, seluruh orang Indonesia ini adalah orang yang beragama dan orang yang belajar. Apalagi Islam itu kewajiban belajar dan mengaji itu kan seumur hidup, dari gendongan sampai liang lahat, itu harus belajar, harus ngaji. Jadi nggak ada kata apa, sudah selesai ngaji, mantan ngaji, nggak terus ngaji gitu. Jadi saya berkeyakinan seluruh kiai seluruhnya yang masih hidup itu masih ngaku santri kok. Gus Torik, sebenarnya kalau kemudian kita melihat kondisi kekiniannya, santri-santri kan juga terus mengikuti ini seperti apa perkembangan dari masa ke masa. Santri-santri kita sekarang juga ikut menjadi kekinian atau tidak sih, Gus? Wah, malah sangat update. Istilahnya sangat kekinian untuk santri. Bahkan kemarin ada laporan santri itu juara robotik di luar negeri. Dan juga ada santri yang sudah sangat ahli di bidang IT dan itu digunakan oleh PT perusahaan IT luar negeri. Jadi artinya santri sekarang tidak hanya sekedar belajar agama di pondok, mencermati tentang bagaimana ajaran-ajaran agama Islam, tapi sudah lebih luas dari itu. Sudah update, sudah kekinian. Bahkan apapun yang ada saat ini itu dipelajari oleh santri. Karena santri seluruhnya itu kan punya mutu begini, al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi masih menggunakan hal yang lama tapi tidak menutup kemungkinan hal yang baru juga akan dipakai. Tapi dengan syarat hal yang baru itu lebih baik. Tantangan terbesarnya sekarang apa ini, Gus Torik? Tantangan terbesarnya yaitu bagaimana bisa memfilter dari faham-faham yang tidak sesuai dengan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama di Indonesia terdahulu. Bagaimanapun cara dakwah di Indonesia itu
beda dengan cara dakwah yang ada di luar negeri. Artinya bagaimana kemudian menangkal radikalisme, aliran-aliran yang tidak sesuai dengan dasar negara. Santri harus di garda terdepan untuk bisa menjawab semua tantangan zaman ini, terutama di bidang faham-faham yang tidak sesuai dengan Indonesia. Karena Indonesia itu ada kan juga diperjuangkan oleh ulama-ulama. Betul. Ini seperti apa filter yang biasanya dilakukan oleh pimpinan di pondok pesantren, terutama misalnya di pondok pesantren Anda ini, Gus Thorik? Untuk pesantren kami membuka selebar-lebarnya musyawarah. Musyawarah itu artinya diskusi dengan santri bertanya bagaimana dan lain sebagainya. Kita juga menjawab sebaik-baiknya. Jadi ada ruang-ruang diskusi membahas tentang hal yang sifatnya kenegaraan, gitu ya, berkaitan dengan negara. Oke, ya. Benar. Penguatan persatuan dan kesatuan menjadi penting. Kalau di pondok pesantren yang Gus Thorik pimpin ini, apakah juga banyak etnis dan suku yang ada di sana? Belajar di sana? Banyak. Bahkan ada satu kamar pondok pesantren, itu ada Madura, ada Jawa, ada Bugis, dan mereka rukun dalam satu kamar. Ini kan sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana kerukunan itu harus diciptakan. Ya. Jadi penguatan persatuan itu juga dilakukan di pondok pesantren. Iya, itu makan sudah diharuskan kerukunan dan persatuan. Baik. Ya, Gus Thorik, sampai dengan saat ini memang kadang masih ada stigma negatif. Mohon maaf, ini tidak semua pondok sebenarnya, tetapi kadang masih ada stigma negatif ketika pondok pesantren seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya keras gitu ya. Seperti apa kemudian Anda meyakinkan masyarakat bahwa santri dan juga pondok pesantren tidak berafiliasi dengan aliran-aliran garis keras itu, Gus Thorik? Makanya pemerintah ini kan punya peranan penting untuk menciptakan definisi tentang santri. Bagaimanapun kita sudah tahu santri sudah diakui, dan bahkan santri juga sudah ada hari perayaannya 22 Oktober. Daripada ini kemana-mana, secepatnya pemerintah untuk menguatkan definisi. Jadi menurut Anda ini yang penting untuk segera dilakukan ya? Ya, jadi kalau ada pondok pesantren atau ada faham-faham tertentu di salah satu pondok pesantren, itu akan bisa terjawab oleh definisi tersebut. Jadi masyarakat sudah bisa menilai dengan definisi itu. Baik, Gus Thorik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami pagi ini. Tapi Anda punya pesan apa ini? Karena kalau menurut definisi Anda kan sebenarnya saya juga bisa jadi santri juga ini, Gus Thorik. Iya. Untuk HSN kali ini mudah-mudahan setiap santri lebih hormat kepada gurunya, lebih berbakti kepada orang tuanya, dan lebih taat kepada negaranya. Mencetak santri-santri mandiri yang soleh dan soleha. Amin. Terima kasih Gus Thorik bin Ziyad sudah berbincang bersama kami di Radio Republik Indonesia. Sekali lagi selamat Hari Santri.